Bab 8. Garam. Wajah Edward terlihat bersemu merah ketika dia mencoba tumis daging yang tersaji. Christy telah menabur garam yang banyak ke dalam sup tersebut. Dan banyak menabur bubuk cabai ke dalam tumisan daging tersebut. Christy, panggil Edward dengan tatapan kesal. Edward berdiri ingin menangkap Christy yang sudah siap berlari sembunyi di apartemennya yang tak seberapa besar tersebut. Mereka seperti bermain galasin. Siapa cepat maka baru bisa menangkap lawannya. Christy, panggil Edward lagi dengan suaranya yang berat menandakan kekesalannya sudah sampai di puncak kepalanya. Christy memandang kamarnya, lalu secepat kilat berlari masuk ke kamarnya. Namun kalah cepat oleh Edward. Christy tertangkap oleh Edward dan mereka terjatuh terguling di tempat tidur Christy. Melihat wajah Christy yang memerah dan mendengar deru nafas Kirsty yang terengah-engah. Degup jantung Edward seakan tertabuh dengan kencang. Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Tanya Edward sambil mendekatkan hidungnya ke hidung Christy. Kirsty hanya bisa mengatur nafasnya yang naik turun itu. Tiba-tiba tangan Edward meluncur ke pinggang Christy. Baiklah, karena kau sudah berlaku nakal, maka aku akan menghukummu, ucap Edward. Dengan keras Edward mulai menggelitiki pinggang Christy. Haf, ha. Terdengar suara renyah tertawa Kirsty. Edward semakin menyukai mendengar suara tertawa Christy yang renyah seperti ini. Ah tuan, haha, Tuan Gu. Aku mohon ampun. Ampun Tuan Gu. Mohon Kirsty. Berjanjilah kau tidak akan nakal lagi. Perintah Edward. Baik-baik, aku berjanji akan patuh, ucap Christy. Edward menghentikan gelitikan di pinggang Christy. Sekarang buatkan aku makan malam yang layak. Perintahnya kepada Christy. Baik Direktur, jawab Christy masih dengan nafas yang tersengal-sengal. Edward bangkit dari atas tubuh Christy. Lalu wanita itu segera berlari bak kelinci yang baru saja melarikan diri dari musuh yang mau memangsanya. Ah, pria itu benar-benar diciptakan untuk menggangguku, ucap Christy dalam hati penuh kesal. Sementara Edward terduduk di tempat tidur Christy memikirkan apa yang baru saja terjadi. Hanya hal sederhana namun di hatinya menjelajah bahagia senang yang amat sangat. Christy, ucap Edward dalam hati menyebut nama Christy. Edward melihat-lihat kamar Christy. Ini pertama kalinya dia ada memasuki kamar seorang wanita. Edward melihat-lihat foto bingkai kecil yang ada di meja rias Christy. Hatinya seketika kesal ketika melihat foto kelulusan Christy. Di sebelahnya ada Eric dan Nyonya Sie. Wanita bodoh. Mengapa kau masih menyimpan foto pria brengsek ini? Ucap Edward dengan kesal. Meski memahami mungkin Christy masih menyimpannya karena ada foto Nyonya Sie di sampingnya karena itu tidak tega untuk membuangnya. Edward mengeluarkan foto itu dari bingkainya, lalu merobek foto yang ada bagian Eric Sie. Jadi tinggallah foto Kirsty dan Nyonya Sie saja. Dengan tersenyum puas Edward memasukkan kembali foto itu ke dalam bingkainya. Haha. Begini baru lebih enak untuk dilihat, ucap Edward tertawa senang. Edward mendatangi dapur dan mengawasi Kirsty memasak. Khawatir jika saja Kirsty masih mau menjahilinya. Astaga Tuan, kau mengagetkanku saja, ucap Christy ketika menyadari bahwa Edward sedang memandanginya.